Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Bilasa Safira dengan NIM 2522127. Di sini saya akan melaksanakan ujian lisan di mana saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan keamanan WLAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai wireless network. Dia merupakan bentuk jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi, alih-alih menggunakan kabel, jaringan nirkabel itu dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro untuk mentransmisikan sinyal antar perangkat. Nah, teknologi ini tuh menjadi landasan utama dalam perkembangan komunikasi modern karena memberikan mobilitas, fleksibilitas, dan efisiensi yang tidak dimungkinkan oleh jaringan kabel tradisional. Nah, jadi dalam era digital saat ini tuh jaringan nirkabel itu digunakan hampir semua aspek kehidupan, baik itu dalam mulai itu dari rumah, kantor, hingga fasilitas umum seperti sistem transformasi cerdas. Nah, untuk cara kerja jaringan nirkabel sendiri itu secara umum, jaringan nirkabel itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Pemancar itu dia bertugas untuk mengirimkan sinyal data dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana dia itu sementara menerima sebagai penerima yang bertugas menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data yang bisa diproses oleh perangkat. Nah, sinyal itu tuh bakal dikirim melalui udara sebagai media penghantar. Jadi udara di sini itu sebagai jalan bebas hambatan bagi sinyal data, di mana dia tuh menggantikan fungsi kabel dalam jaringan tradisional. Misalnya, ketika kita terhubung ke jaringan WiFi menggunakan laptop atau ponsel, perangkat kita tuh mengirim dan menerima sinyal dari router nirkabel yang terhubung ke internet melalui jaringan kabel atau fiber optik. Nah, untuk karakteristik jaringan nirkabel ini sendiri, yang pertama ada transmisi melalui udara. Jadi dia tuh jaringan nirkabel itu dia media transmisi utamanya itu dia dari udara. Jadi dia akan memungkinkan data itu dikirim secara tidak terlihat dan dalam berbagai arah tanpa perlu infrastruktur kabel yang rumit. Nah, lalu karakteristik kedua ada komunikasi dua arah atau duplex. Nah, jadi jaringan nirkabel modern ini dia akan mendukung komunikasi dua arah secara simultan atau full duplex, di mana dia akan memungkinkan perangkat saling mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan spektrum frekuensi tertentu, di mana setiap jaringan nirkabel ini akan beroperasi dalam rentang frekuensi tertentu yang diatur oleh badan regulasi seperti FCC di Amerika atau Kominfo di Indonesia. Contohnya seperti 2,4 GHz dan 5 GHz untuk WiFi. Lalu ada ketersediaan topologi yang fleksibel. Nah, jaringan nirkabel sendiri itu dapat dibentuk dalam berbagai topologi jaringan. Ada AD host tanpa pusat, infrastruktur yang menggunakan access point, atau mesh, di mana mesh itu antar perangkat yang saling terhubung tanpa pusat tunggal. Nah, lalu ada keuntungan dan kerugian dari jaringan nirkabel. Keuntungan dari jaringan nirkabel ini yang pertama yaitu mobilitas yang tinggi, di mana pengguna ini dapat mengakses jaringan dari mana saja selama berada dalam jangkauan sinyal. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung gaya kerja modern seperti remote working, mobile computing, dan akses data secara real time.
Nah, keuntungan kedua yaitu kemudahan dalam instalasi. Jadi dalam jaringan nirkabel ini kita tidak memerlukan kabel fisik. Jadi sehingga sangat berguna untuk area yang keterbatasan fisik atau keterbatasan dalam geografis seperti bangunan tua, daerah pedesaan, atau lokasi yang outdoor. Nah, keuntungan yang ketiga ada stabilitas dan fleksibilitas. Jadi jaringan nirkabel ini perangkat baru bisa ditambahkan ke jaringan dengan mudah tanpa harus menarik kabel baru. Nah, jadi dia akan membuat jaringan nirkabel ini sangat cocok untuk lingkungan yang terus berkembang. Nah, keuntungan yang keempat yaitu hemat biaya dan infrastruktur. Ini meskipun perangkat awalnya itu seperti router dan access point itu bisa mahal, tapi dia dalam jangka yang panjang sehingga biaya pemeliharaan dan perluasan jaringan itu lebih rendah karena tidak perlu instalasi kabel tambahan. Nah, tetapi dalam jaringan nirkabel sendiri terdapat tantangan dan keterbatasan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama yaitu inferensi sinyal. Dimana sinyal nirkabel itu dia dapat terganggu oleh perangkat elektronik lain seperti microwave, perangkat bluetooth, atau jaringan wifi tetangga. Nah, gangguan itu dapat menurunkan kualitas dan kecepatan dari koneksi jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, yang kedua ada keamanan data lebih rentan. Nah, karena sinyal itu disebarluaskan melalui udara, jadi dia tuh lebih mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, oleh karena itu, jaringan nirkabel itu harus dilindungi dengan metode enkripsi atau autentikasi seperti WPA2 atau WPA3. Nah, tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan jangkauan. Sinyal nirkabel itu dia memiliki batas jarak tertentu. Jadi semakin jauh dari pemancar, kekuatan sinyal itu akan menurun. Jadi dinding, logam, dan penghalang lain itu juga bisa melemahkan atau memantulkan sinyal. Nah, tantangan yang keempat yaitu kecepatan dan stabilitas lebih rendah dibandingkan dengan kabel. Jadi, dalam banyak kasus, koneksi kabel seperti Ethernet itu masih lebih cepat dan stabil dibandingkan koneksi nirkabel, terutama dalam lingkungan dengan lalu lintas data tinggi. Selanjutnya yaitu ada contoh teknologi jaringan nirkabel. Nah, ada beberapa contoh dari teknologi jaringan nirkabel. Yang pertama, contohnya ada WiFi, wireless local area network atau WLAN. Nah, WLAN ini tuh atau WiFi ini merupakan teknologi yang paling populer digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal. Jadi dia tuh tanpa kabel, baik di rumah, sekolah, maupun perkantoran. Yang kedua yaitu Bluetooth atau Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, WPAN itu digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat. Jadi dia seperti ponsel atau antara ponsel dan handset atau antara sensor IoT. Lalu yang ketiga ada contohnya infrared. Nah, infrared itu dia umumnya digunakan pada perangkat seperti remote TV atau perangkat elektronik lama. Jadi infrared ini tuh dia memerlukan garis lurus antar perangkat dan memiliki jangkauannya itu yang sangat pendek. Nah, contoh lain yaitu ada NVC atau Near Field Communication. Nah, teknologi NVC itu digunakan untuk transaksi jarak yang sangat dekat seperti pembayaran non tunai menggunakan ponsel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel atau wireless networking hardware itu adalah komponen fisik yang mendukung komunikasi dan koneksi antar perangkat melalui gelombang elektromagnetik. Nah, jadi tanpa perangkat-perangkat keras ini, komunikasi nirkabel itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi setiap perangkat itu dia memiliki fungsi khusus dalam memastikan data itu dapat ditransmisikan, diterima, diperluas jangkauannya, dan diamankan dalam jaringan nirkabel. Nah, beberapa komponen penting dalam perangkat keras jaringan nirkabel itu, yang pertama ada namanya access point. Access point ini adalah perangkat yang menyediakan koneksi jaringan nirkabel untuk perangkat seperti laptop,
smartphone, atau tablet. Nah, jadi secara sederhana, access point ini tuh dia bertindak sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Jadi dia fungsi utamanya tuh untuk mengirim dan menerima sinyal WiFi serta meneruskan lalu lintas data ke jaringan lokal atau LAN. Jadi biasanya access point itu dia terhubung dengan switch atau router kabel melalui kabel Ethernet. Nah, access point ini tuh dia dapat berdiri sendiri dan menjadi bagian dari sistem terintegrasi seperti router WiFi. Terus dia tuh digunakan terutama dalam jaringan yang skalanya menengah hingga skala besar seperti di sekolah, di kantor, di kampus, atau bahkan di tempat umum seperti hotspot WiFi. Nah, contoh penggunaan dari access point ini, misalnya ada sebuah kampus, dia memasang puluhan access point di berbagai gedung. Misalnya di kampus kita, di kampus UIN Bukit Tinggi, dia kan di kampus UIN itu banyak memasang access point di berbagai gedung. Ada di gedung Maroko, ada di gedung Finlandia, ada di gedung Turki, dan banyak lagi di gedung-gedung yang lainnya. Dimana access point ini bekerja untuk menciptakan jaringan WiFi menyeluruh yang dikelola oleh pusat sendiri. Nah, lalu yang kedua ada wireless router. Wireless router ini dia adalah perangkat yang menggabungkan 3 fungsi utama. Dimana router ini dia tuh mengelola lalu lintas data antar kabel, khususnya antara jaringan lokal dan internet. Terus sebagai access point, dimana access point itu dia akan menyediakan koneksi jaringan WiFi. Dan yang ketiga ada sebagai switch Ethernet. Switch Ethernet ini akan menggabungkan beberapa kabel ke dalam jaringan lokal. Nah, jadi wireless router ini dia akan menjadi pusat konektivitas internet dalam rumah atau kantor kecil yang biasanya terhubung langsung ke modem, lalu membagikan koneksi internetnya tuh ke berbagai perangkat secara nirkabel. Nah, untuk wireless router sendiri itu dia dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan seperti firewall, port forwarding, dan enkripsi jaringan WiFi. Contohnya kayak WPA2, WPA3. Nah, contoh dari wireless router ini, contoh penggunaannya, misalnya di rumah, satu wireless router itu digunakan untuk menggabungkan laptop, ponsel, smartphone, TV, dan perangkat IoT secara bersamaan di internet. Nah, itu contohnya. Nah, yang ketiga ada Wireless Network Interface Card atau NIC. Nah, Network Interface Card ini adalah perangkat keras yang memungkinkan sebuah perangkat seperti komputer, laptop, atau perangkat IoT untuk mengakses jaringan nirkabel. Jadi, dulu berupa kartu ekspansi yang harus dipasang di slot PCI atau di desktop itu, atau kalau di laptop namanya PCMCIA, dimana dia tuh kini hampir semua perangkat modern itu memiliki NIC terintegrasi secara internal. Nah, NIC itu dia menangani pengkodean sinyal. Terus ada autentikasi dan pengelolaan koneksi ke jaringan WiFi. Nah, dalam smartphone itu NIC sering disebut sebagai WiFi modul dan tidak dapat diganti. Nah, jenis-jenis NIC sendiri itu ada, yang pertama ada USB WiFi dongle, itu dia secara eksternal. Terus ada yang untuk desktopnya PCLE wireless adapter. Terus ada modul onboard. Dia tuh built-in pada motherboard atau mainboard perangkat mobile. Nah, yang ketiga, perangkat kerasnya ada namanya modem. Nah, modem ini merupakan perangkat yang mengubah sinyal digital dari jaringan lokal menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui jalur
telekomunikasi. Contohnya seperti kabel koaksial, terus ada ADSL atau fiber, dan sebaliknya. Jadi modem ini dia penghubung antara rumah atau kantor dan penyedia layanan internet atau ISP. Nah, jadi secara tidak langsung modem itu dia memberikan koneksi internet, tapi sering disatukan dalam mode router combo. Jadi sehingga perangkat itu bisa langsung menyediakan koneksi WiFi. Jadi contoh penggunaan dari modem ini, contohnya kayak kita memasang ISP. Jadi ISP itu memasang modem fiber optik di rumah pelanggan misalnya. Jadi dia akan menghubungkan mereka ke backbone internet, dan penggunaannya itu akan memasang wireless router untuk menyebarkan koneksi via WiFi. Nah, yang selanjutnya ada namanya repeater. Repeater atau range extender adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan atau WiFi. Nah, repeater ini dia bekerja dengan yang pertama menangkap sinyal WiFi dari router utama. Lalu yang kedua memperkuat dan menyiarkan ulang sinyal. Nah, jadi router ini sangat berguna di rumah yang bertingkat atau bangunan yang berdinding tebal atau area yang besar. Jadi dia tuh akan meningkatkan kecepatan internet tetapi memperluas cakupan dari koneksi tersebut. Nah, itulah kerja dari repeater repeater. Nah, jadi kita perlu memperhatikan sinyal dari repeater. Seringkali repeater itu dia memiliki latensi yang lebih tinggi dan penggunaannya itu bisa mengalami penurunan performa jika tidak diatur dengan baik. Nah, lalu selanjutnya ada namanya antena atau antena nirkabel. Antena ini dalam jaringan nirkabel berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal radio. Jadi tanpa antena ini perangkat seperti router atau access point itu tidak bisa berkomunikasi secara nirkabel. Jadi dalam antena ini ada dua jenis utama antena, ada namanya omnidirectional dan direksional. Omnidirectional ini dia tuh memancarkan sinyal ke segala arah. Jadi dia cocok untuk area yang terbuka atau pusat ruangan. Kalau direksional tuh dia memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Jadi dia tuh cocok untuk komunikasi jarak jauh seperti area gedung, seperti antar gedung. Nah, yang selanjutnya ada wireless LAN controller atau WLC. WLC ini adalah perangkat manajemen jaringan nirkabel yang digunakan di lingkungan skala besar seperti perusahaan, sekolah, atau pusat perbelanjaan. Dia tuh mengelola dan mengkoordinasi banyak access point secara terpusat, di mana dia tuh menyediakan kontrol terhadap SSID, terus kebijakan keamanan, roaming antar AP, lalu quality of service. Nah, WLC ini dia mempermudah konfigurasi, pemantauan, dan troubleshooting dari ratusan bahkan ribuan access point tanpa harus mengatur satu persatu secara manual. Untuk contoh penggunaan dari WLC ini sendiri yaitu misalnya di sebuah universitas di mana dia menggunakan wireless LAN controller atau WLC untuk mengelola ratusan access point di seluruh kampus agar koneksi WiFi ini konsisten dan aman bagi mahasiswa ataupun staf. Lalu kita akan masuk ke dalam konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN atau Wireless Personal Area Network ini adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat. Jadi dia biasanya itu dalam radius 1 hingga 10 meter. Nah, jaringan ini tuh dia memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat milik satu individu seperti smartphone, smartwatch, laptop, handset, mouse, atau printer portable. Jadi dia tanpa memerlukan menggunakan kabel. Jadi WPAN ini diciptakan untuk mobilitas, efisiensi energi, dan kemudahan pengguna, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Nah, dalam dunia yang
sekarang yang kita bergantung pada perangkat portable, weapon ini tuh menjadi fondasi penting bagi ekosistem perangkat yang saling terkoneksi. Nah, tujuan dari weapon dan fungsi dari weapon ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu menggabungkan perangkat pribadi secara otomatis dan seamless. Dan yang kedua, ada mendukung komunikasi jarak pendek tanpa melibatkan infrastruktur besar seperti router atau access point. Dan yang ketiga, dia tuh menghemat energi dan biaya perangkat keras. Dan yang keempat, yaitu dia memungkinkan sinkronisasi data, streaming audio, dan pengendalian perangkat dengan mudah dan cepat. Jadi, weapon itu dia biasanya beroperasi dalam band frekuensi yang tidak terlisensi seperti 2,4 GHz agar bisa digunakan secara luas tanpa hambatan regulasi. Untuk karakteristik utama dari weapon ini, yang pertama, dia tuh jangkauannya sangat pendek. Jadi biasanya tuh dia cuman sekitar 1 sampai 10 meter. Jadi dia tuh idealnya untuk komunikasi antar perangkat yang saling berdekatan. Yang kedua yaitu komunikasi dayanya sangat rendah. Jadi dia itu dirancang agar perangkat kecil seperti smartwatch atau sensor IoT itu bisa bertahan lama tanpa pengisian data ulang baterainya. Dan yang ketiga ada kecepatan data terbatas. Nah, biasanya cukup untuk tugas sederhana seperti transfer file kecil, komunikasi audio, atau data sensor. Jadi itu bukan untuk video streaming HD atau aktivitas yang bandwidth-nya tinggi. Nah, yang keempat, biaya implementasinya rendah. Jadi dia itu tidak butuh infrastruktur yang kompleks. Jadi cukup antar perangkat yang sudah memiliki modul komunikasi weapon seperti Bluetooth. Karakteristik selanjutnya ada kemudahan pairing dan organisasi. Banyak teknologi weapon itu mendukung pairing otomatis dan integrasi dengan sistem operasi secara intuitif. Jadi dia mudah untuk pairing dan secara otomatis saja. Dan yang selanjutnya yaitu tantangan keamanan. Jadi karena sering digunakan untuk data pribadi, jadi keamanannya itu menjadi sangat penting. Jadi dia itu menggunakan protokol enkripsi dan autentikasi menjadi hal yang penting bagi dia. Nah, untuk contoh weapon sendiri, yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth itu adalah teknologi weapon yang paling luas digunakan. Dia itu dirancang untuk mengganti kabel antar perangkat pribadi. Contohnya Bluetooth. Bluetooth itu dapat ditemukan hampir di semua perangkat modern seperti ponsel, laptop, tablet, handset, mouse, speaker, ataupun printer portable. Jadi kelebihan dari Bluetooth ini dia tuh konsumsi dayanya rendah, mudah dipasangkan, mendukung banyak profil, contohnya audio, file transfer, input, dan lain-lain. Terus dia tuh mendukung komunikasi satu lawan satu jaringan dan jaringan kecil. Nah, versi Bluetooth terkini itu ada namanya Bluetooth 5.0 Plus. Dia tuh memberikan peningkatan dalam jangkauan, kecepatan, dan efisiensi daya. Contoh penggunaannya itu misalnya dia menghubungkan wireless ke HP. Menghubungkan headset wireless ke HP. Dia akan mengontrol musik dari smartwatch, transfer data, ataupun smartphone. Nah, contoh weapon yang lain ada namanya infrared atau IRDA. Infrared itu merupakan teknologi weapon yang lama yang banyak digunakan pada remote control dan ponsel lama. Jadi itu karakteristiknya tuh komunikasi yang berbasis sinar inframerah, harus dalam garis lurus, tanpa halangan, terus jaringannya itu sangat pendek, biasanya kurang lebih dari 1 meter. Terus dia tuh tidak menembus dinding atau benda. Jadi jaringannya tuh lebih lebih pendek gitu. Nah, contoh penggunaannya tuh kayak remote TV, transfer file di HP. Jadi sebelum area Bluetooth
Jadi kita menggunakan yang namanya infrared ini. Nah, contoh yang ketiga ada namanya Zigbee. Zigbee itu adalah protokol WPAN yang dirancang untuk mengkomunikasikan jarak pendek dan kecepatan rendah antar perangkat IoT. Itu sering digunakan dalam otomatis rumah pintar atau smart home seperti lampu pintar, sensor suhu, atau pengunci pintu otomatis. Selanjutnya, ada keamanan dalam WPAN. Nah, karena WPAN ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi, jadi keamanannya itu menjadi sangat krusial. Banyak data sensitif seperti kontak, pesan, lokasi, dan suara melalui jaringan ini. Nah, jadi tantangan keamanan WPAN itu dia meliputi sniffing atau penyadapan data oleh perangkat asing. Terus ada man in the middle attack, jadi saat pairing Bluetooth. Terus tantangan terakhir pemalsuan perangkat, dimana dia tuh untuk mencuri akses. Nah, untuk solusi keamanannya itu kita bisa menggunakan enkripsi, protokol pairing aman, sistem autentikasi 2 arah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, Wireless Local Area Network ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat terhubung dan saling berkomunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Nah, jadi dalam area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, perpustakaan, atau kampus. WLAN ini tuh dia memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat, di mana dia menggantikan peran kabel pada LAN konvensional. WLAN ini tuh adalah salah satu teknologi yang sangat mendukung mobilitas digital, di mana pengguna dapat berpindah tempat sambil tetap terkoneksi ke internet atau sumber daya jaringan lokal. Nah, teknologi dasar WLAN ini ada yang namanya IEE 802.11 atau Wi-Fi. Nah, standar yang digunakan oleh WLAN ini adalah IEE 802.11 yang lebih dikenal secara komersial sebagai Wi-Fi. Nah, standar ini dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEE, dan terus mengalami revolusi untuk menyesuaikan kebutuhan zaman. Nah, beberapa generasi dari IEE ini ada 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, dan banyak lagi lainnya. Jadi Wi-Fi 6 dan 6E itu adalah generasi terkini dengan kecepatan tinggi, terus latensinya rendah, dan efisiensi itu lebih baik saat banyak perangkat terhubung. Nah, untuk komponen dasar WLAN ini ada yang namanya access point. Nah, access point itu dia berfungsi untuk pemancar sinyal Wi-Fi, lalu untuk menghubungkan wireless ke jaringan kabel atau LAN. Terus dia itu bisa standalone atau terintegrasi dalam router. Terus dia tuh berada di lingkungan yang besar seperti sekolah, kantor. Jadi banyak access point itu digunakan dan dikelola secara terpusat. Terus untuk komponen yang lain ada namanya client device. Client device itu perangkat klien yang merupakan perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, tablet, printer, kamera, ataupun lain-lainnya. Jadi dia tuh harus memiliki wireless network interface card atau WiNIC, di mana dia tuh merupakan adapter Wi-Fi internal untuk saling terhubung. Lalu ada komponen selanjutnya wireless router. Wireless router ini kombinasi dari fungsi router, access point, switch, dan DHCP server. Dia tuh mengatur lalu lintas jaringan lokal dan menghubungkan ke internet. Dia biasanya sangat umum digunakan di rumah dan kantor kecil. Lanjut ada komponen terakhir, yaitu komponen modem. Modem ini tuh menghubungkan jaringan lokal ke ISP. Terus dia tuh kadang digabungkan dengan router. Jadi dia modem router combo namanya. Lalu WLAN itu mempunyai beberapa karakteristik. Nah, yang pertama ada mobilitas dan
dan fleksibilitas. Nah, pengguna itu dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Cocok untuk tempat yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, seperti kampus, rumah sakit, atau perkantoran. Lalu, kemudahan dalam instalasi. Jadi dia tuh tidak memerlukan kabel fisik antar perangkat. Instalasinya itu lebih cepat dan hemat biaya infrastruktur. Lalu selanjutnya karakteristiknya ada skalabilitas. Dia tuh mudah untuk menambahkan perangkat baru tanpa konfigurasi ulang dari kabel. Jadi dia tuh dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dengan manajemen kanal dan AP yang baik. Terus ada akses berbagi sumber daya. Jadi pengguna tuh dapat berbagi file, printer, dan koneksi internet tuh dengan mudah. Nah, selanjutnya ada namanya topologi jaringan WLAN. Topologi jaringan WLAN itu dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk topologi. Ada yang pertama namanya infrastruktur atau infrastruktur mode. Nah, topologi ini tuh merupakan topologi umum, di mana semua perangkat itu terhubung melalui access point. Jadi access point itu juga biasanya terhubung ke LAN atau internet yang mempunyai skala besar dan stabil. Lanjut ada namanya ad hoc mode atau peer-to-peer. Nah, perangkat ini tuh terhubung langsung tanpa access point. Jadi dia tuh cocok untuk komunikasi sementara antar dua atau beberapa perangkat. Tapi dia tuh tidak efisien untuk skala yang besar. Nah, untuk kelebihan WLAN sendiri itu dia tidak butuh kabel, jadi dia hemat biaya dan waktu. Terus mudah untuk menambahkan perangkat baru. Terus mobilitasnya tinggi, dan yang terakhir cocok untuk area yang dinamis seperti kafe, coworking space, atau kampus. Nah, tapi kekurangannya itu kecepatannya bisa lebih rendah dibandingkan LAN kabel. Terus sinyal itu dapat terganggu atau terhalang seperti tembok yang tebal ataupun logam. Terus ada keamanannya itu harus dijaga ketat. Dan yang terakhir jaraknya terbatas tergantung dari kualitas akses point-nya itu sendiri. Nah, ada beberapa penggunaan WLAN dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk di rumah tangga, itu contohnya seperti WiFi untuk internet di seluruh ruangan. Kalau di sekolah itu contohnya akses belajar daring dan sistem informasi akademik. Kalau di perkantoran, sistem kerja digital, cloud computing. Kalau di rumah sakit, contohnya seperti mobilitas tenaga medis sambil akses data pasien. Terus kalau untuk ruangan publik seperti WiFi gratis di taman, bandara, ataupun di terminal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keamanan WLAN. Nah, mengapa sih keamanan WLAN itu penting? WLAN atau jaringan lokal nirkabel itu dia memungkinkan perangkat untuk saling berhubung melalui gelombang radio karena media transmisinya itu adalah udara terbuka. Jadi data yang dikirim antar perangkat data itu bisa disadap atau diakses oleh pihak ketiga kalau misalnya jaringannya itu tidak diamankan dengan benar. Nah, dia tuh berbeda dengan LAN kabel. LAN kabel tuh dia lebih sulit diakses secara fisik oleh penyusup atau hacker. Jadi oleh karena itu keamanan pada WLAN itu merupakan komponen krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, jenis-jenis ancaman pada WLAN itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu namanya sniffing. Sniffing itu dia penyadapan terhadap lalu lintas data yang dikirim melalui udara. Dia tuh menggunakan alat seperti Wireshark. Wireshark itu dia penyerang itu bisa menangkap paket data yang lewat jika misalnya datanya itu nggak dienkripsi. Lalu jenis keamanan kedua ada namanya spoofing. Spoofing itu dia penyerang tuh memalsukan identitas perangkat atau jaringan. Contohnya, dia tuh menyamar sebagai access point atau pengguna yang sah untuk mencuri informasi yang login. Terus ada jenis ancaman yang ketiga yaitu ada namanya evil twin attack. Serangan ini tuh dia dimana penyerang tuh membuat access point palsu juga, tapi dengan nama SSID dan konfigurasinya tuh dia mirip sama access point asli. Jadi tuh jika misalnya dia terhubung ke access point palsu ini, penyerang tuh bisa menyadap semua lalu lintas datanya. Lalu jenis ancaman selanjutnya ada man in the middle atau
mid-M. Mid-M itu penyerang tuh dia menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi, dan secara diam-diam dia tuh membaca atau mengubah data yang dikirimkan. Jadi dia tuh biasanya kombinasikan dengan teknik sniffing atau spoofing. Lalu jenis ancaman yang lain ada namanya denial of service atau DOS. Serangan itu dia akan membanjiri jaringan atau akses poin dengan trafik palsu. Jadi sehingga perangkat sah atau tidak bisa terhubung. Jadi itu bisa dilakukan dengan mengirimkan sinyal deautentikasi secara terus-menerus atau deaut attack. Nah, lanjut ada namanya protokol keamanan Wi-Fi. Jadi agar WLAN ini terlindungi, kita perlu menggunakan protokol enkripsi yang kuat. Ada beberapa protokolnya. Yang pertama ada namanya WIP atau Wired Equivalent Privacy. Dia tuh protokol awal untuk Wi-Fi, dimana dia menggunakan kunci enkripsi statis 40 atau 104 bit. Tapi dia tuh sekarang sudah tidak aman, dimana dia mudah diretas hanya dalam satu hitungan menit. Jadi dia tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Nah, protokol yang kedua ada namanya WPA atau Wi-Fi Protected Access. Dia tuh peningkatannya dari WIP. Terus dia menggunakan Temporal Key Integrity Protocol yang lebih dinamis. Dia tuh lebih aman dari WIP, tapi tetap memiliki kelemahan. Jadi lebih baik tidak dianjurkan juga. Lalu ada namanya WPA 2. Nah, WPA 2 itu dia menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Dia sudah menjadi standar keamanan utama Wi-Fi selama lebih dari 1 dekade. Jadi dia tuh jauh lebih sulit untuk dibobol dibandingkan dengan WEP dan WPA. Lalu ada namanya WPA 3. WPA 3 itu dia versi terbaru yang dirilis sejak 2018. Fiturnya ini ada fitur baru termasuk enkripsi individual per sesi pengguna. Terus ada perlindungan terhadap serangan brute force dengan fitur SAE. Jadi dia tuh lebih aman untuk jaringan terbuka seperti Wi-Fi public. Nah, ada beberapa metode keamanan tambahan untuk pengamanan WLAN sendiri ini, yaitu selain protokol enkripsi yang kuat, ada beberapa cara tambahan untuk memperkuat keamanan WLAN. Yang pertama, ada namanya SSID Broadcast Control. Nah, ini tuh dia akan menyembunyikan nama jaringan atau SSID agar tidak terlihat oleh perangkat umum. Jadi itu bukan metode enkripsi, tapi menambah lapisan privasi. Nah, tapi SSID itu tetap bisa dideteksi dengan alat tertentu. Jadi misalnya hackernya ini udah tingkat dewa banget menghacknya, jadi dia tetap bisa untuk mendeteksi SSID ini. Lalu ada yang selanjutnya ada namanya MAC address filtering. Dia tuh mengizinkan hanya perangkat dengan MAC address tertentu untuk mengakses jaringan. Sebenarnya dia cukup efektif, tapi bisa di-bypass atau bisa di-bypass oleh attacker yang memasukkan MAC address. Jadi tetap kurang aman. Lalu ada namanya firewall. Firewall ini dia melindungi jaringan dari lalu lintas yang tidak sah atau berbahaya. Firewall ini dia berbasis perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software. Dia ini lumayan cukup efektif dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Lalu ada namanya VPN, Virtual Private Network. Dia tuh mengamankan lalu lintas data pengguna dengan enkripsi dari ujung ke ujung. Lalu dia tuh berguna terutama di jaringan Wi-Fi public yang tidak terenkripsi. Selanjutnya ada namanya Captive Portal. Captive Portal ini digunakan di tempat umum seperti kafe atau hotel. Ya, dimana dia tuh akan meminta pengguna login terlebih dahulu, terus akan
akan diberikan akses internet. Jadi dia tuh bisa mengatur batas waktu dan bandwidth serta menampilkan syarat dari pengguna. Jadi captive portal ini merupakan cukup efektif untuk pengamanan data. Nah, di sini ada beberapa tips praktis untuk mengamankan WLAN. Yang pertama yaitu gunakan WPA 2 atau WPA 3. Jadi kita kalau bisa menghindari WEP atau WPA. Karena WPA 3 tuh adalah pilihan yang terbaik jika perangkatnya mendukung. Lalu yang kedua, buat password yang kuat. Jadi kita menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol. Jadi terus hindari password yang mudah ditebak seperti admin 123 atau password atau tanggal-tanggal lahir kayak gitu. Terus yang ketiga, matikan WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Jadi fitur ini tuh akan mempermudah koneksi tanpa password, tapi juga rentan terhadap serangan brute force. Jadi disarankan untuk dinonaktifkan. Lalu ada update firmware router atau AP, di mana produsen itu sering merilis pembaruan keamanan. Jadi pastikan firmware itu perangkatnya selalu diperbarui untuk menutup celah dari keamanan tersebut. Lalu tipsnya, aktifkan fitur Guest Network. Nah, jadi kita buat jaringan terpisah untuk tamu atau perangkat IoT. Jadi jaga agar jaringan utama itu tetap aman dari potensi penyusupan. Lalu ada periksa daftar perangkat terhubung secara berkala. Kita login dulu ke router dan lihat daftar perangkat yang sedang aktif. Terus kalau misalnya ada yang mencurigakan, kita putuskan sambungan dari perangkat yang mencurigakan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.